Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, para pelaku pengadaan di seluruh Indonesia, berjumpa lagi dengan aku Raif Rahman dengan Arif. Pada video kali ini, izinkan saya memaparkan konsep yang merupakan latar belakang dari penyusunan seri buku perencanaan pengadaan yang insya Allah bulan ini satu demi satu eh, dirilis dan sudah dirilis satu buku yang terkait dengan teknik analisis pasar. Nah, pada video ini izinkan saya menceritakan konsep secara keseluruhan dari formulasi perencanaan pengadaan barang jasa yang ada pada seri buku perencanaan pengadaan barang jasa yang ada nanti rencana ada 3 buku ya, seri buku perencanaan pengadaan. Konsepnya seperti bagaimana? Itu jadi ini adalah sebuah teori formulasi mekanisme dan prosedur perencanaan pengadaan barang jasa yang dapat digunakan oleh seluruh entitas pengadaan barang jasa baik di sektor publik maupun sektor private ya. Seluruh entitas organisasi yang ada bagian pengadaan barang jasa bisa menggunakan konsep formulasi perencanaan pengadaan ini baik di kementerian, lembaga pemerintah daerah, di kecamatan, di desa, kelurahan, ya di BUMN, di BUMD, perusahaan-perusahaan swasta bahkan ya, yang khususnya di bagian pengadaan bisa menggunakan konsep formulasi ini untuk menyempurnakan ya proses perencanaan pengadaan sehingga perencanaan pengadaan berjalan dengan sempurna dengan baik dan itu akan sangat mempengaruhi hasil akhir dari proses pengadaan barang jasa itu sendiri, teman-teman semuanya. Oke, Bapak Ibu semuanya, berikut sekilas ini profil saya bagi yang belum tahu ya. Saya adalah pengelola pengadaan barang jasa Alimadia pada BMKG, anggota tim perumus peraturan LKPP turunan dari Perpres 12 tahun 2021, Ketua Bidang Pengembangan Profesi dan Diklat di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia yang merupakan organisasi profesi bagi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Ini saya juga penulis buku pengadaan barang jasa yang saat ini sedang kita paparkan buku-bukunya, fasilitator pengadaan barang jasa kehormatan, Probity Advisor LKPP, dan Pokja Tender Internasional. Ini adalah sekilas buku-buku saya yang dari pertama dan yang terakhir dan saat ini masih proses terbit ada 2 sampai 3 buku proses terbit di penerbit Bapak Ibu ya. Oke, ini adalah sekilas. Nah, ini progres ini sampai akhir tahun kemarin bahwa insya Allah ya bulan ini akan terbit 4 buku Bapak Ibu, dan ini buku 1, 2, dan 3 inilah yang kita sebut sebagai buku seri perencanaan pengadaan barang jasa seri 1 ya, seri perencanaan. Jadi seri satunya adalah praktek dokumentasi perencanaan, seri 2-nya adalah teknik analisis pasar, dan terakhir nanti akan ditutup oleh petunjuk teknis penyusunan spek KK dan perkiraan harga pengadaan berbasis kinerja. Dan juga tidak kalah pentingnya ini adalah dari sisi pengendalian kontraknya, yaitu buku kerja pejabat pembuat komitmen edisi ketiga Bapak Ibu, di mana dalam buku ini saya merombak 90% isi buku kerja PPK pada edisi 2 yang sebelumnya mungkin Anda sudah beli. Oke. Enggak, ini masih dalam proses penulisan. Bapak Ibu ya, cara menjawab pemeriksaan hukum, kasus pengadaan, kemudian juga strategi sukses pelaku usaha mengikuti pengadaan barang jasa pemerintah. Oke. Disclaimer statement izinkan Bapak Ibu ya, jadi video ini tidak mewakili siapapun dan organisasi manapun, murni paparan pribadi selaku fungsional pengelola pengadaan Alimadia. Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan pendapat terhadap isi konten video ini, silahkan berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga instansi yang berwenang. Silahkan Anda berkonsultasi dengan LKPP. Penyajian kalimat pada video ini merupakan contoh strategi, bukan redaksi baku, dan sekali lagi merupakan hasil analisis penulis. Kebenarannya silahkan dikonsultasikan kepada LKPP. Bapak Ibu, perlu Anda tahu bahwa sisi perencanaan pengadaan adalah sisi yang diberikan ruang yang cukup luas oleh LKPP untuk bisa berinovasi sepanjang mengutamakan prinsip-prinsip pengadaan, etika pengadaan, dan tujuan pengadaan, juga kebijakan pengadaan barang jasa yang dituangkan di Perpres
12 tahun 2021 yang merupakan perubahan pertama dari Perpres 16 tahun 2018. Nah, apa sih konsep ini? Konsep formulasi perencanaan pengadaan barang jasa adalah strategi pengadaan yang menyajikan formulasi dokumen berupa prosedur perencanaan pengadaan dari mekanisme penguatan kualitas perencanaan berupa identifikasi kebutuhan, identifikasi konsolidasi pengadaan, pemaketan pengadaan, strategi penyusunan spesifikasi teknis KAK, dan perkiraan harga sampai dengan pengumuman pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan LKPP. Konsep ini sifatnya sangat komprehensif dan dapat dijadikan referensi akademis dalam penyusunan kebijakan pengadaan barang jasa berupa petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, standar operasional prosedur, dan seterusnya. Sehingga tercipta mekanisme dokumentasi yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan dari sisi audit maupun dari sisi hukum. Ya, inilah intisari slide ya dari konsep keseluruhan dari konsep formulasi perencanaan pengadaan yang kemudian dirangkum yang kita tuangkan ke dalam 3 buku ini, Bapak Ibu. Konsepnya adalah ini. Oke. Jadi dimulai dari sini. Ini cara membacanya adalah dari kiri ke kanan, Bapak Ibu. Cara membacanya dari kiri ke kanan. Ini sebenarnya Anda bayangkan ini sebuah SOP ya, sebuah SOP perencanaan pengadaan. Cuma ini membacanya dari kiri ke kanan. Ini saya sengaja bikin udah seperti ini. Kita lihat konsepnya itu seperti bagaimana. Pertama adalah ini adalah konsep formulasi ya, Bapak Ibu ya. Pertama diawali dengan pengisian formulir identifikasi kebutuhan. Di mana di sini ketentuannya adalah kalau untuk barang adalah per item barang milik negara atau per item persediaan untuk barang. Sedangkan untuk yang non barang untuk jasanya adalah per pekerjaan. Itu adalah pengisian formulir identifikasi kebutuhan. Kemudian dari pengisian formulir ini di mana salah satu isiannya adalah tentang rekomendasi konsolidasi pengadaan barang jasa, rekomendasi atau tidak rekomendasi, kemudian ditindaklanjuti ke dalam formulir penetapan konsolidasi pengadaan barang jasa. Nah ini formulir penetapan konsolidasi. Apabila tidak ada, maka dilanjutkan ke bagian berikutnya yang merupakan kita sebut sebagai bagian dari identifikasi pengadaan. Disinilah pengaturan terkait dengan perencanaan pengadaan sebenarnya dimulai, yaitu identifikasi pengadaan yang diatur di Peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan. Identifikasi pengadaan dokumentasinya dituangkan ke dalam formulir perencanaan pengadaan, di mana pengisian formulir perencanaan pengadaan ini harus mempertimbangkan 2 dokumen yang sudah lahir sebelumnya, yaitu formulir identifikasi kebutuhan dan formulir penetapan konsolidasi pengadaan. Ya, formulir perencanaan pengadaan. Ya, jadi ini merupakan formulir pemaketan yang merupakan bagian dari identifikasi pengadaan yang kemudian dilampiri oleh dengan formulir identifikasi kebutuhan. Ya, jadi identifikasi pengadaan mulai dari langkah ketiga ini, di mana formulir ini dilampiri dengan formulir identifikasi kebutuhan yang di langkah pertama. Kemudian setelah pengisian formulir perencanaan pengadaan, konsep ini memberikan petunjuk bahwa langkah selanjutnya adalah melakukan tahapan analisis pasar. Nah, disinilah Bapak Ibu buku seri yang kedua ini digunakan. Teknik analisis pasar pengadaan barang jasa melalui metode request for information. Ini salah satu teknik yang diperkenalkan di sini, ya. Seperti ini, teknik analisis pasar menggunakan metode request for information. Kemudian juga teknik analisis pasar juga di sini dalam konsep ini kita perkenalkan ada konsep yang namanya brand approach and market share. Brand approach and market share. Apa itu? Nah, nanti Anda akan dapatkan di buku seri yang ketiga ini. Petunjuk teknis penyusunan spesifikasi teknis KAK dan perkiraan harga pengadaan berbasis kinerja yang memperkenalkan 11 set teori formulasi. Kalau RFI ada 6 set teori formulasi, super. Oke. Jadi itu ya. Dari analisis pasar di sini didasari atas formulir perencanaan pengadaan yang dapat menggunakan 2 metode yang diperkenalkan di sini, yaitu brand approach and market share, di mana implementasinya ada di buku seri yang ketiga yang belum rilis ya, insya Allah akhir bulan ini insya Allah ya. Kemudian adalah
request for information yang implementasinya praktiknya Anda bisa lihat di buku seri yang kedua, yaitu teknik analisis pasar pengadaan barang jasa melalui metode request for information. Oke. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah kertas kerja spesifikasi teknis atau KAK. Jadi hasil dari analisis pasar ini, dokumentasinya dituangkan ke dalam kertas kerja spesifikasi teknis atau KAK. Ya, di mana Anda dapatkan nanti buku seri yang ketiga yang tadi sudah disampaikan ya, buku seri yang ketiga yaitu petunjuk teknis penyusunan spek dan KAK. Ya, ada di sini. Dari kertas kerja spesifikasi kemudian secara paralel dilakukan pengisian kertas kerja perkiraan harganya. Kertas kerja perkiraan harganya yang nanti ini akan menjadi cikal bakalnya RAB, Bapak Ibu. Ya, di tahap perencanaan pengadaan yang nanti akan diakumulasikan menjadi satu tahapan ya, menjadi satu dokumen DIPA atau DPA DIPA. Ya, ini perkiraan harga, sifatnya masih perkiraan, namanya juga paku. Nah, tahap berikutnya adalah penyusunan spesifikasi teknis atau KAK-nya. Spesifikasi teknis digunakan untuk barang jasa lainnya pekerjaan konstruksi, sedangkan KAK digunakan untuk jasa konsultan non konstruksi dan jasa konsultan konstruksi. Jadi jasa konsultansi itu menggunakan kerangka acuan kerja. Disinilah didasari apa? Didasari oleh kertas kerja ini, kertas kerja spesifikasi teknis KAK. Kemudian berikutnya adalah perkiraan harganya. Perkiraan harganya didasari dari kertas kerjanya masing-masing yang nanti Anda bisa dapatkan dari buku seri yang ketiga ya, petunjuk teknis, spek, KAK dan perkiraan harga. Ya, akan menghasilkan dua macam dokumen, RAB ya dikeluarkan di tahap perencanaan pengadaan yang akan menghasilkan direkap akan menghasilkan DPA DIPA di sebuah kementerian, lembaga pemerintah daerah atau entitas pengadaan. Kemudian dalam waktu dekatnya adalah menghasilkan harga perkiraan sendiri, tapi umurnya hanya 28 hari. Nah, barulah di situ dari perkiraan harga disitulah akhirnya keseluruhan ini dilakukan penetapan rencana umum pengadaan. Setelah ditetapkan baru diinput dalam sirup. Diinput kemudian diumumkan ke dalam sirup LKPP, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Oke, inilah Bapak Ibu konsep secara keseluruhan bagan konsep formulasi perencanaan pengadaan yang diimplementasikan dalam seri buku perencanaan pengadaan barang jasa. Di mana seri pertama adalah praktek dokumentasi perencanaan pengadaan barang jasa yang akan menjelaskan tahapan dari sini, dari formulir identifikasi kebutuhan sampai dengan formulir perencanaan pengadaan yang kemudian juga kemudian langsung loncat ke paling belakang, penetapan RUP dan sirup. Jadi buku seri pertama adalah menjahit dari keseluruhan Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, ini formulasi perencanaan ini dibaca dari kiri ke kanan merupakan urutan proses dan terus bersirkulasi kembali dari awal lagi sepanjang tahun anggaran apabila terjadi perubahan kebutuhan. Manakala ada rencana perubahan POK DIPA, perubahan anggaran, maka prosesnya diawali lagi dengan secara sistematis ya, dari identifikasi kebutuhan. Kalau misalkan ada silpa, misalkan ada sisa anggaran, dilihat lagi pengisian formulir identifikasi kebutuhan yang sebelumnya sudah dilakukan pengisian dan seterusnya. Jadi sehingga inilah penjelasan dari panah ini. Ada panah ke depan, kemudian kembali lagi ke sini. Panah ke depan, balik lagi setiap kali ada revisi anggaran. Ya, rata-rata instansi pemerintah melakukan revisi anggaran bisa sampai 10 kali dalam setahun ya kan. Nah, disitulah setiap kali perubahan ya, rencana perubahan kebutuhan diawali dari pengisian formulir identifikasi kebutuhan. Tidak bisa dengan pakai ilmu sulapan tiba-tiba ada di belakang Bapak Ibu, tapi benar-benar dari pengisian formulir identifikasi kebutuhan dan seterusnya ya. Itulah seri pertama. Seri kedua adalah khusus membahas tentang metode request for information yang ada di sebelah sini Bapak Ibu, khusus membahas tentang ini. Dan ini adalah ada 6 set teori formulasi yang bisa digunakan dengan metode request for information. Kemudian yang seri ketiga adalah petunjuk teknis penyusunan spesifikasi teknis KK dan perkiraan harga pengadaan berbasis kinerja, menawarkan 11 set teori formulasi dokumen ya, di mana 11 set di sini akan membahas
mulai dari sini Bapak Ibu. Kertas kerja, spek KAK, kertas kerja perkiraan harga, dan spek teknis KAK dan perkiraan harganya. Ya, 1, 2, 3, 4 ini dirangkum, tertuang dalam buku share yang ketiga. Inilah Bapak Ibu persembahan saya Bapak Ibu ya untuk dunia pengadaan barang jasa di Indonesia, bahkan bisa digunakan untuk referensi akademis untuk penelitian, bahkan menjadikan instrumen penelitian. Total di sini Bapak Ibu ada 13 ditambah 6 19 ditambah 11 ya. Jadi ada 30 ya, ada total ada 30 set teori formulasi dokumen dalam seri buku perencanaan pengadaan barang jasa saya persembahkan dan bisa menjadikan instrumen penelitian, kajian akademis untuk bisa dijadikan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan atau SOP dan seterusnya. Ya, semoga ini bisa bermanfaat. Referensi ini Bapak Ibu ya, konsep ini memperjelas. Ya, bagian terakhir Bapak Ibu, bagaimana membeli buku-buku saya? Seluruh buku saya sebenarnya ada di offline ya, toko buku offline ada, di online shop, mayoritas di online shop ya. Dan di YouTube saya Anda tinggal lihat Bapak Ibu buku yang bersangkutan ya, misalnya buku RFI gitu. Anda tinggal lihat yang bersangkutan, di dalam deskripsi ada link Shopee dan Tokopedia, atau bisa Anda menghubungi admin saya. Oke, sukses buat Anda semuanya Bapak Ibu ya. Pastikan Anda semuanya pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat buat komunitas end user, para end user ya, kemudian para pelaku usaha memiliki keseluruhan seri buku perencanaan pengadaan barang jasa ini. Sukses buat Anda semuanya. Salam pengadaan.